Niat Bopak Castello untuk tidak lagi menjadikan Putri Mayangsari sebagai pasangan hidupnya secara sah bakal segera terkabul. Hasil sidang lanjutan perceraiannya yang digelar di Pengadilan Agama Kota Depok kemarin mengindikasikan jika hakim akan mengabulkan keinginan Bopak tersebut. Dan hal itu sesuai dengan barang bukti berupa kesaksian yang disampaikan oleh kuasa hukum Bopak tentang sosok Putri yang memilih kabur dari Bopak saat usia pernikahan mereka baru berusia beberapa minggu. Namun Di hari jadinya yang ke-42 tahun, Yuni Syara memang masih saja betah sendiri pasca putus cinta dengan Raffi Ahmad. Namun apa yang menjadi pertimbangan Yuni yang selalu melibatkan mantan suaminya Henry Siahaan terlebih di hari ulang tahunnya kemarin? Benarkah hanya Henry yang bisa memahami dirinya? Dan tak takutkah Yuni dengan sandangan cinta lama bersemi kembali? bukan jaminan jika pesta ulang tahun hanya milik anak-anak semata. Walaupun tak ada badut dan balon, bukan hambatan bagi artis Yuni Syara untuk menggelar sebuah pesta ulang tahun. Yuni yang pada tanggal 3 Juni kemarin genap berusia 42 tahun, memilih melewatkan pergantian usianya bersama keluarga dan para sahabatnya. Bertempat di sebuah kafe di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Yuni menjadi ratu bagi pestanya malam itu. Perayaan ulang tahun Yuni kali ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu Yuni lebih memilih makan malam bersama adik serta ibu kandungnya saja, kali ini Yuni memilih berada di tengah sahabatnya. Benarkah jika perayaan ulang tahun ini adalah hadiah dari Krisdayanti? Dan benarkah jika Yanti rela merogoh koceknya demi pesta sang kakak? Ini semua Yanti yang ngerancang. Alhamdulillah hari ini 42 tahun. Tapi saya harus bilang 24 tahun. Senang, selo nyanyi lagu apa namanya? Tuhan jagakan dia. Teman-teman datang. Terus terang benar-benar saya nggak tahu ini apa namanya. Yanti merancang sedemikian gitu, tapi happy. Tahun lalu juga makan hanya dinner aja sama keluarga. Yang sama teman-teman pers dibilang sederhana. Buat saya kayak gini nih mewah gitu, karena orang merelakan waktunya untuk saya. Itu kan luar biasa gitu. Jadi ukuran mewah, ukuran sederhana itu memang masing-masing berbeda. Tapi buat saya mereka menyempatkan waktu untuk saya itu sudah alhamdulillah, saya syukurin. Makanya ya kalau orang ulang tahun itu ya istimewa aja. Yang ulang tahun itu pasti harus diistimewakan, mau orang tua, mau kakak, adik, terutama suami. Gitu harus ya happy aja lah, yang penting bikin Yuni bahagia hari ini gitu. Tiap kali Yuni melewati momen spesial, sosok Henry Siahaan tidak pernah absen. Sebagai mantan suami, sangat wajar jika Henry juga turut bahagia atas apa yang telah dicapai Yuni. Namun benarkah belum adanya pendamping dalam kehidupan Yuni adalah sinyal jika Henry masih meninggalkan cinta di hati Yuni? Teman-teman, ini yang hari-hari bersama saya. Ada ladies, anak-anak saya yang sampai jam segini ikut. Teman yang biasa ada sahabat saya dari Singapura datang. Henry juga datang gitu. Mama nggak datang karena kakaknya meninggal. Henry itu menjadi teman yang apa ya? Kan kami lama dulu menikah ya. Kami dulu berkeluarga 12 tahun gitu. Terus kami sampai berpisah dan jadi teman banget gitu yang saling support, yang tujuannya adalah mendidik anak-anak kami gitu. Tidak. Saya sampai saat ini tidak pengen berumah tangga. Ya, terus terang
Eh, belum pengen berumah tangga, belum pengen membina hubungan yang sampai menuju bentuk rumah tangga. Saya pengen menikmati ketenangan saya sama anak-anak. Kelelahan saya kemarin-kemarin terlalu lama, terlalu banyak. Jadi saya pengen benar-benar tenang, saya pengen ngumpulin rezeki buat anak-anak saya gitu. Karena memang hidup saya terlalu keras. 42 tahun memang bukan masanya bagi Yuni untuk terjebak dalam rayuan gombal. Dan benarkah jika teman-teman Yuni mendorong Yuni untuk bisa segera menikah? Bahagia lahir batin, menjadikan akhirat sebagai tujuan, senantiasa kuat untuk membahagiakan anak-anaknya. Karena Yuni itu emangnya agak keras kepala, kalau agak-agak capek badannya doyan kerja aja gitu dia. Happy birthday Bunda. Panjang umur. Apa yang diinginkan dicitakan tercapai. Saya Rucana ya, dan Saya Jeffrey Warren tuh. ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Yuni Syara yang ke-42 tahun. Semakin sukses, semakin diberkati, sehat-sehat terus, makin melimpah, dan Tuhan berkati. Happy birthday para sa inyong lahat. Niat Bopak Castello untuk tidak lagi menjadikan Putri Mayangsari sebagai pasangan hidupnya secara sah bakal segera terkabul. Hasil sidang lanjutan perceraiannya yang digelar di Pengadilan Agama Kota Depok kemarin mengindikasikan jika hakim akan mengabulkan keinginan Bopak tersebut. Dan hal itu sesuai dengan barang bukti berupa kesaksian yang disampaikan oleh kuasa hukum Bopak tentang sosok Putri yang memilih kabur dari Bopak saat usia pernikahan mereka baru berusia beberapa minggu. Namun kabarnya, menjelang pengesahan perpisahan Bopak dengan Putri, ibu angkat Bopak merasa kecewa karena niatnya untuk menyatukan Bopak dan Putri terancam batal. Bisa kita buktikan bahwa Putri itu telah meninggalkan klien kita atau Bopak sendiri sejak pernikahan dilangsungkan tahun 2011. Kalau memang misalkan mereka masih berjodoh dan balik lagi, aku sama suami setuju aja gitu loh. Karena kan baik juga buat perkembangan pertumbuhan Faza ya, diasuh dengan kedua orang tuanya gitu. Mudah-mudahan balik lagi, kalaupun tidak akan menjadi silaturahminya seperti saudara gitu loh. Ya sama-sama mengurus anak dengan baik aja. Sidang lanjutan perceraian ini tak lagi dihadiri oleh Bopak dan Putri. Bopak yang sampai kini masih berada di Tanah Suci Mekah sangat wajar jika tak bisa menghadiri jalannya sidang. Apakah ini yang membuat Putri memilih untuk alpa dari persidangan? Lantas masihkah Putri dan kuasa hukumnya ngotot meminta uang ida dan mut'ah pada Bopak, termasuk uang bagi kelangsungan hidup Talafasa Indrayana Bidui sebesar 20 juta rupiah per bulan? Kalau terkait dengan hal masalah nafkah anak ya, itu kan memang ada dalam jawaban kita sebutkan berapa nilainya ya. Tetapi kemudian juga oleh pihak tergugat, pihak pemohon itu menyerahkan kepada bagaimana pertimbangan majelis dan putusan majelis. Nah dalam hal ini juga ya namanya kita menentukan angka pada saat jawaban kita, dan tentu ya kita tetap menghormati nanti apakah pertimbangan pengadilan dan putusan pengadilan dalam hal ini. Meskipun tidak sesuai ya tentu kita harus hormati. Sebelum melakukan rekreasi sucinya ke kota Mekah, Bopak dan Putri sukses menjalin komunikasi yang sempat terputus. Bopak pun juga tak ragu untuk menyebut Faza sebagai darah dagingnya. Lantas, benarkah jika kedekatannya dengan Putri belakangan ini membuat Bopak goyah dengan prinsipnya yang tidak akan kembali bersama Putri? Lantas, mungkinkah sepulangnya menunaikan ibadah umroh, Bopak akan menjatuhkan pilihannya pada Putri? Kita tunggu saja. Aku sih selalu kasih tahu dia, mudah-mudahan dengan pulangnya umroh dia makin dekat dengan Tuhan, bisa merubah sesuatu yang ya pokoknya semua yang akan menjadi lebih baik gitu kan, akan lebih bijak gitu loh.
ya hubungannya juga dengan Faza dan Putri akan lebih baik. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.